Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-615 bertepatan dengan bab ke-3279. Jadi, dia melihat Yi Chen dan bertanya, "Siapa itu?" Yi Chen tersenyum dingin. "Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa mengenali prajurit kesayanganmu." Wan Po Jun semakin bingung. Meski Yi Chen telah mengungkit prajurit kesayangannya, tapi dia sama sekali tidak terpikirkan kalau itu Chen Zhonglei. Karena semua prajurit Wan Longhol tahu kalau Chen Zhonglei ada di Timur Tengah, tidak mungkin ada di Tiongkok. Yi Chen tersenyum dingin saat melihat ekspresi yang sedang bingung dan menarik penutup kepala Chen Zhonglei. Ekspresi Wan Po Jun dan prajurit Wan Longhol langsung berubah saat melihat Chen Zhonglei. Tidak ada seorang yang menyangka kalau Chen Zhonglei yang telah lama hilang bisa berada di tangan Yi Chen. Wan Po Jun bertanya tanpa sadar, "Zhonglei, kenapa kamu ada di sini?" Chen Zhonglei berdiri bengong, matanya tidak fokus dan seolah tidak mendengar suara Wan Po Jun. Wan Po Jun tidak tahu ada apa dengan Chen Zhonglei, tapi menyadari kalau masalahnya di luar batas imajinasinya sehingga buru-buru bertanya, "Zhonglei, apakah kamu tidak kenal aku?" Chen Zhonglei tetap tidak ada reaksi. Yi Chen tersenyum pada saat ini dan berkata, "Aku lupa memberitahumu kalau kesadarannya telah aku segel. Dia yang sekarang sudah bukan orang yang kalian kenal lagi. Dia hanyalah bonekaku saat ini." Wan Po Jun dan prajurit Wan Longhol tercengang melihat tidak pernah mendengar ada orang yang bisa menyegel kesadaran seseorang di dalam tubuh. Wan Po Jun tidak percaya kalau Yi Chen memiliki kekuatan seperti itu. Yi Chen melihat mereka yang bingung sehingga berkata kepada Chen Zhonglei sambil menunjuk Lu Haotian yang berlutut, "Tampar dia." Chen Zhonglei maju tanpa ragu, menarik kerah baju Lu Haotian dan menamparnya beberapa kali sehingga membuat Lu Haotian berteriak tragis. Yi Chen mengangguk puas dan berkata, "Cukup, hentikan." Chen Zhonglei berhenti dan kembali ke sisi Yi Chen lagi. Wan Po Jun kaget dan tidak tahu bagaimana Yi Chen melakukannya sehingga membuat Chen Zhonglei seperti ini. Yi Chen menepuk pundak Chen Zhonglei dan berkata, "Sini, aku beri kamu kesempatan untuk berbicara selama 1 menit. Keluarkan semua yang ingin kamu katakan." Meski kesadaran Chen Zhonglei telah disegel, tapi masih bisa menerima perintah dari indera tubuhnya. Dia tahu semua yang terjadi selama periode ini. Juga tahu kalau Wan Po Jun akan membawa saudaranya menyerbu ke Gunung Yeling. Meskipun berlutut di depan makam orang tua Yi Chen dan tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi bisa menebak apa yang terjadi dengan suara yang didengarnya. Namun informasi yang diterima hanya satu arah saja, tapi tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan tidak bisa mengedipkan mata. Saat Yi Chen menepuk pundaknya, kesadarannya menyatu dengan tubuhnya lagi. Perasaan yang telah lama hilang ini seperti orang koma yang bangun setelah bertahun-tahun sehingga membuatnya berlinang air mata. Setelah itu dia melihat Wan Po Jun sambil berteriak, "Bos, aku mohon pikirkan cara untuk menyelamatkanku atau segera bunuh aku." Perasaan kesadaran yang disegel seperti ini bahkan lebih mengerikan daripada neraka tingkat 18. Lebih baik mati daripada hidup. Chen Zhonglei, pendekar nomor 2 Wan Longhol, menangis putus asa sehingga hati semua prajurit Wan Longhol merasa hancur. Meski mereka tidak tahu bagaimana rasanya kesadaran yang disegel, tapi saat melihat kondisi Chen Zhonglei, mereka merasa takut dengan perasaan yang tidak diketahui ini. Tidak ada yang berani membayangkan seberapa putus asanya kalau masalah seperti itu menimpa diri mereka sendiri. Pasti merasa tidak berdaya. Saat ini mereka benar-benar merasa takut kepada Yi Chen. Mereka awalnya merasa
masih ada satu raja perang di Timur Tengah setelah 3 raja hancur di tangan Yi Chen. Tapi tidak disangka 4 raja perang ternyata hancur di tangan Yi Chen. Wan Pojun panik dan bertanya tanpa sadar, apa yang terjadi di Suriah dilakukan olehmu? Yi Chen mengangguk dan terus terang, benar, aku yang melakukannya. Hamid bisa menghabisi beberapa ribu prajuritmu karena petunjukku. Tentara pemerintah bisa menaklukkan 10.000 pasukan Wan Longhol juga mengandalkan bantuanku. Saat ini garis pertahanan Wan Pojun akhirnya roboh. Dia akhirnya mengerti kalau balas dendam yang telah direncanakan selama 20 tahun hanyalah lelucon. Kekuatan Yi Chen sudah melampaui akal sehatnya. Jangankan dirinya yang bukan lawan Yi Chen, meski seluruh Wan Longhol digabung, belum tentu bisa melawannya. Wan Pojun melihat Chen Zhonglei lagi. Dia sangat sedih saat melihat wajah penuh ketakutan dan putus asanya. Jadi dia melihat Yi Chen sambil menekan rasa malu dan menyatukan kedua tangannya untuk memohon. Yi Chen, aku yang salah. Mohon lepaskan Hao Tian dan Zhonglei, serta biarkan aku membawa peti mati orang tuaku pergi. Wan Longhol akan segera pergi dari Tiongkok dan tidak akan kembali untuk selamanya. Yi Chen tersenyum dingin. Kamu sudah berada di ambang kematian tapi masih bernegosiasi denganku. Memangnya siapa kamu? Kamu bos Wan Longhol bagi dunia luar, tapi kamu hanyalah anjing yang cari mati di sini. Ekspresi Wan Pojun membeku dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Yi Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu buru-buru, masih belum saatnya aku menyebutkan persyaratannya. Aku akan memperhatikan satu kenalan lama lagi. Kemudian Yi Chen memberi isyarat kepada He Hongsheng lagi. He Hongsheng paham dan berjalan ke makam orang tua Yi Chen dan menarik Su Shaodao yang berlutut di sana. Wan Pojun juga tidak tahu siapa itu, tapi bisa memastikan kalau orang itu punya hubungan dekat dengannya. Saat Su Shaodao dibawa ke samping, Yi Chen bertanya sambil tersenyum, Wan Pojun, sebelum aku membuka penutup kepala kenalan lamamu ini, ada satu hal yang masih belum jelas. Lebih baik kita selesaikan hal ini dulu. Wan Pojun bertanya dengan hati-hati, masalah apa? Yi Chen berkata datar, aku dengar waktu itu ayahmu merupakan salah satu anggota inti dari aliansi anti-Yi yang selalu setia kepada keluarga Su untuk menentang ayahku. Namun ayahku tidak pernah menargetkan ayahmu. Apakah kamu mengakui hal ini? Wan Pojun berkata dengan lantang, di pasar berjangka waktu itu ayahmu yang membuat ayahku masuk jebakan sehingga semua aset keluarga hilang dalam sekejap. Oleh karena itulah yang memilih untuk melompat dari gedung. Ibuku minum obat untuk menghabisi nyawanya karena ayahku bunuh diri. Semua ini perbuatan ayahmu. Ekspresi Yi Chen menjadi dingin dan berkata, omong kosong. Dunia bisnis berubah dengan cepat. Ayahmu yang tidak kompeten tapi dirinya yang tidak sadar. Dia masuk ke pasar berjangka untuk bertanding dengan ayahku, tapi akhirnya dikalahkan secara legal oleh ayahku sehingga kehilangan semua aset keluarga. Memangnya ini salah siapa? Kemampuannya yang tidak memadai, apakah ada hubungannya dengan ayahku? Berbicara sampai di sini, Yi Chen terdiam sejenak, lalu lanjut berkata, tidak masalah kalau ayahmu hanya tidak memiliki kemampuan. Dia hanya perlu berusaha lebih keras dan memulai dari awal. Tapi ketahanan mentalnya saja tidak cukup dan malah ingin melompat dari gedung. Apakah ini juga harus menyalahkan ayahku? Dan juga ibumu. Bukan hanya ayahmu saja yang bunuh diri. Ibumu bahkan juga meninggalkanmu dan bunuh diri dengan minum racun. Apakah ini juga ada hubungannya dengan ayahku? Wan Pojun tidak rela dan berkata dengan marah, semua ini adalah rencana ayahmu. Yi Chen menatapnya dan bertanya dengan dingin, sesuai dengan apa yang kamu katakan, maka kamu sama keras kepalanya dengan ayahmu dulu. Memiliki pandangan sempit dan kemampuanmu tidak cukup, juga tidak tahu diri. Selain itu, kamu bahkan berani datang ke Gunung Yeling dan dengan tidak merasa bersalah mengatakan ingin mengorek kuburan orang tuaku. Akhirnya, sekarang kamu malah balik diserang olehku. Apakah semua ini juga rencanaku? Wan Pojun segera tertegun. Ucapan Yi Chen langsung menusuk jiwanya dan membuatnya sama sekali tidak dapat membantah. Yi Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, Wan Pojun, dirimu hari ini tidak ada bedanya dengan ayahmu dulu. Semua yang kamu terima adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Walaupun mati 10.000 kali juga adalah akibat dari perbuatanmu sendiri.
Saat ini air mata Wan Pojun sudah membasahi seluruh wajahnya. Dia tahu kalau apa yang dikatakan Yi Chen itu benar. Dirinya saat ini sama persis dengan ayahnya dulu yang berinisiatif mengganggu orang yang tidak sanggup dia ganggu dan mengalami kegagalan fatal. Sedangkan dendam orang tua itu juga hanya karena dirinya sendiri merasa tidak adil untuk orang tuanya, sehingga dia menumpuk dendam buta selama bertahun-tahun di dalam hatinya. Dan di saat semua kepercayaannya itu mulai hancur, Yi Chen menunjuk Su Shaodao yang ada di sisinya dan berkata dengan dingin, "Kemari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang sangat berjasa untuk keluarga Wan dulu." Usai berkata, Yi Chen langsung menarik kain hitam yang dipakai Su Shaodao di kepalanya. Dalam seketika, Wan Pojun seperti disambar petir. Dia tentu mengenal Su Shaodao, walaupun sudah bertahun-tahun berlalu, tapi Su Shaodao sebagai orang dewasa tampaknya sama sekali tidak banyak berubah, hanya saja lebih tua dari dulu. Jadi Wan Pojun langsung bisa mengenalinya. Wan Pojun secara refleks berkata, Paman Su. Saat ini Tuan Besar keluarga Su Chengpeng juga terkejut. Putra tertuanya yang sudah menghilang begitu lama dan sama sekali tidak ada kabar ternyata ada di tangan Yi Chen. Melihat ayahnya dan Wan Pojun, saat ini Su Shaodao juga membelalakkan mata ingin mengatakan sesuatu, tapi di dalam mulutnya masih tersodok handuk, jadi sama sekali tidak dapat mengatakan apapun. Setelah Yi Chen mengeluarkan handuk yang ada di mulutnya, Su Shaodao buru-buru berkata pada Wan Pojun, "Pojun, kamu sudah terlalu gegabah." Saat ini seluruh wajah Wan Pojun sudah penuh dengan air mata dan berkata dengan tersedak-sedak, "Paman Su, benar-benar adalah Anda. Selama ini Pojun tidak pernah melupakan kebaikanmu pada keluarga Wan, tapi selama ini karena berbagai alasan Pojun tidak dapat menghubungi Anda. Semoga Anda dapat memaafkanku." Mata Su Shaodao juga segera memerah dan menjawab dengan tersedak-sedak, "Sudah saat seperti ini, untuk apa mengatakan ini lagi?" Saat ini Yi Chen berkata kepada Su Shaodao, "Tuan Su, dulu Wan Liancheng adalah orangmu. Masalah aliansi anti Yi juga tidak ada orang yang lebih jelas darimu lagi. Jadi coba kamu katakan apa yang sebenarnya terjadi di hadapan Wan Pojun, serta siapa yang bertanggung jawab atas semua masalah ini." Setelah berkata, Yi Chen kembali menambahkan, "Kamu harus mengatakan dari sudut pandang yang objektif. Tidak perlu sengaja menarik simpatiku, juga tidak perlu sengaja menghindari tanggung jawabmu sendiri. Selama apa yang kamu katakan adalah fakta yang objektif, maka aku tidak akan mempermasalahkannya semua yang kamu katakan. Tapi kalau kamu berani berbohong, maka aku akan membunuhmu di hadapan orang tuaku." Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.